Makanya kata Nabi SAW, hati-hatilah dengan hamba-hamba Allah yang kalau kalian lihat mungkin penampilannya lusuh, mungkin pakaiannya kumuh, mungkin ekonominya kurang. Tetapi kalau dia mengangkat jarinya ke langit dan bersumpah atas nama Allah, Allah akan langsung ijabah. Jadi jangan anggap remeh orang. Mungkin tukang sampah, mungkin orang pungut-pungut makanan di jalanan, tapi dia adalah hamba Allah yang dekat dengannya. Uwais Al-Qarni itu terkenal, ya, yang kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu anhu, kalau kalian berdua ketemu dengan Uwais Al-Qarni dari Yaman, dia punya seorang ibu yang sangat tua, dia pernah kena penyakit kulit, seluruh tubuhnya kena penyakit kulit, dan dia berdoa sama Allah, Allah kabulkan, disembuhkan kecuali sebesar koin dirham. Kalau kalian bertemu dengan orang itu dari suku Qarn, namanya Uwais, datang dari negeri Yaman, maka mintalah kepada dia untuk beristighfar kepada Allah untuk kalian berdua, untuk Umar dan Ali. Umar dan Ali ini siapa? 10 jamin masuk surga, satu mertua Nabi, satu anak mantu Nabi, itu kan? Jadi banyak sahabat yang awal-awal masuk Islam, banyak fadilahnya gitu, banyak fadilahnya. Tapi Nabi SAW berkata begitu. Maka Umar bin Khattab mulai tahun itu cari terus, mana ini Uwais Al-Qarni ini. Setiap musim haji Yaman ditanya, mana ada Uwais gak? Gak ada. Tahun depan gak ada, tahun depan gak ada. Sampai Nabi SAW meninggal. Kemudian Abu Bakar meninggal. Sampai Umar jadi khalifah. Nanti tahun 23 Hijriah, tahun terakhir Umar memimpin jadi khalifah, itu sudah tua, sudah mau meninggal. Umar bin Khattab baru bertanya kepada jemaah haji dari Yaman, ada enggak Uwais? Kata mereka, wahai Amir Mukminin, tiap tahun Anda tanya Uwais nih, siapa Uwais nih gitu. Ya, kami enggak tahu ada, tapi kami ingat ada seseorang memang bernama Uwais, salah satu pengembala kambing di padang pasir kami. Dia rencana mau haji tahun ini gitu. Yang dia mau tanya, mungkin dia. Kata Umar, dari suku Qarn kah? Dia bilang iya, dari suku Qarn. Baik, kapan dia datang? Berapa hari lagi? Biasanya zaman dulu orang hitung hari ya. Sekitar 2-3 hari lagi Amir Mukminin, ditunggulah sama Umar bin Khattab. Begitu datang kafilahnya, kelompok untahnya tadi itu dari Yaman, lalu Umar bertanya, adakah yang bernama Uwais? Iya ada. Dia tanya, kamu Uwais? Iya. Dari suku Qarn? Iya. Kamu punya seorang ibu yang tua, kamu bakti dengannya? Iya. Kamu pernah kena penyakit kulit? Kemudian kamu berdoa sama Allah, kemudian kamu disembuhkan kecuali sebesar koin dirham di pundak kananmu? Dia bilang iya. Beristighfar kepada Allah untuk saya. Kata dia, ya Amir Mukminin, Anda Umar bin Khattab, kenapa saya harus beristighfar? Kata Umar, Rasulullah SAW yang menyuruh saya itu. Maka dia bilang, Rasulullah bersabda? Dia bilang iya, baik. Maka dia mengatakan, ya Allah ampunilah Umar, berkahilah hidupnya. Udah, selesai, gitu kan? Umar bin Khattab cari mertuanya dia. Siapa mertuanya Umar nih? Ada yang tahu nggak? Ali bin Abi Thalib. Ali itu anak mantunya Nabi kan? Tapi dia juga mertuanya Umar. Karena Umar istri terakhirnya itu Ummu Kalsum, adiknya Husain. Jadi Umar meninggal di pahanya Ummu Kalsum, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Jadi begitulah para sahabat dan Nabi SAW mencontohkan kepada kita, mereka saling menikah selama bukan mahram, ya kan gitu, untuk menjaga kesolehan di antara mereka gitu. Maka Umar adalah mertua Nabi, Ali anak mantu Nabi, tapi Umar adalah anak mantunya Ali, gitu kan, anak mantunya Ali. Maka Umar pun cari mertuanya, mana Ali? Cari Ali. Waktu itu Ali lebih mudah memang, gitu kan. Kita mau Ali, kata Umar, wahai Ali, saya sudah temukan Uwais Al-Qarni di kelompok ini dan kelompok itu. Ali pun cari, datang, ketemu, minta istighfar kepada Allah. Lalu tersebar berita di satu musim haji, Umar dan Ali sudah menemukan Uwais. Semua orang cari mana Uwais Al-Qarni, hilang udah dia, nggak ada beritanya. Cari-cari nggak ada gitu. Uwais Al-Qarni ini salah satu ciri dia adalah, subhanallah, kalau orang lihat bajunya lusuh, seorang pengembala kambing, penampilannya sederhana sekali, gitu kan? Kelihatan ekonominya sangat sedikit, bahkan saking susahnya hidupnya, dia kalau lapar tidak punya makanan, dia membongkar sisa makanan orang di jalanan. Lalu dia ambil makanan yang masih bagus, setelah itu dia panasin, terus dibagi dua dikasih orang miskin. Jadi makanan yang didapat dari sampah itu dibersihin, dipanasin, dibagi dua, lalu dikasih orang miskin. Dia bilang, ya Allah, inilah rezeki yang kau kasih hari ini, saya bersyukur padamu dan saya sudah berbagi. Gitu. Sampai begitu luar biasa imannya gitu. Nah, Uwais Al-Qarni ini sangat terkenal, ya, sangat terkenal dengan cara dia hidup kayak tadi, sederhana sekali, tapi berbahaya sekali kalau diganggu, disakitin, didebatin. Ini orang yang kalau bersumpah atas nama Allah langsung dikabulin. Maka hati-hati, jangan menganggap remeh orang, gitu kan? Insya Allah bermula dari kita merendah di depan orang, maka akan sangat bermanfaat buat kita. Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah ditanya tentang apa itu definisi tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu lawannya sombong, merendah diri, gitu kan? Yang kata Nabi SAW, siapa yang bertawadhu karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya, kan gitu.
Kata Hasan Basri rahimahullah, tawadhu ialah jangan engkau lihat siapapun muslim di depan matamu, laki-laki, perempuan, anak-anak atau orang tua, kecuali kamu sudah berkata pada dirimu sendiri, orang ini lebih mulia di sisi Allah daripada saya. Gitu kan? Selalu begitu. Kita selalu menganggap orang lain lebih baik daripada kita di mata Allah. Maka kita tutup semua pintu sombong tuh. Enggak ada lagi terbuka pintu mau berdebat, mau menyalahkan dia, mau anggap remeh dia, enggak ada lagi. Tertutup semua. Hanya dengan mengatakan orang ini pasti lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Karena kita tidak bisa nilai penampilan. Jadi sini dikatakan orang yang paling dimurkai Allah adalah orang yang paling sengit dalam berbantah-bantahan. Kemudian juga dikatakan